Renungan Harian Selasa 28 Desember 2021. Ia meninggikan tanduk. Mazmur 148. Salam sejahtera. Semoga kita makin ditinggikan Tuhan ketika kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Seperti ungkapan dalam Mazmur 148 ayat 14. Ia telah meninggikan tanduk umatnya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya. Bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Orang yang rendah hati adalah orang yang dikasihi Tuhan dan orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang rendah hati semakin tulus memuji Tuhan, sangat bergantung pada keputusan Tuhan yang perkasa. Orang memuji Tuhan karena Tuhan itu sangat hebat dibanding dirinya dan kekuatan dunia. Firman Tuhan dipercaya sangat hebat, sangat berkuasa, kekal, tidak berubah. Orang yang memuji Tuhan karena orang tersebut sangat mengagungkan, menghormati, mengasihi Tuhan sebagai pencipta, pemelihara alam semesta dan manusia. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Pengakuan ini dalam rangka memuji, mengagungkan, mempercayai Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Hati orang yang memuji mengagungkan Tuhan berarti hatinya diarahkan sepenuhnya pada Tuhan. Hati tidak diarahkan pada materi, kekayaan, kedudukan, kekuasaan, atau pada kehebatan diri sendiri. Orang yang memuji Tuhan berarti menyambut Tuhan dengan hati gembira, seperti gembala yang menyambut kelahiran Yesus. Setelah bertemu dengan bayi Yesus, mereka pulang dengan hati bersukacita. Memuji, mengagungkan Tuhan bukan dengan mulut, tapi dari hati dan tindakan yang bergantung pada perintah atau kehendak Tuhan. Ia bergantung pada Tuhan, terpesona pada perbuatan ajaib Tuhan. Pujian lahir dari kesadaran dan iman bahwa segala sesuatu, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, adalah ciptaan Tuhan. Mengenal alam ciptaan Tuhan tidak otomatis membuat orang memuliakan Tuhan. Hanya dalam iman orang dapat memuliakan Tuhan ketika melihat ciptaan Tuhan. Pribadi, keluarga, gereja, bangsa yang memuji, mengagungkan Tuhan, maka Tuhan akan meninggikan tanduk mereka. Tanduk adalah gambaran kekuatan, seperti seekor lembu liar yang kepalanya mendongkak sebagai tanda yakin pada kekuatan dirinya. Tuhan meninggikan tanduk Hana berarti kekuatan Hana berasal dari Tuhan ketika menghadapi penderitaan, penghinaan atas dirinya yang mandul. Hana sangat bergantung pada kekuatan Tuhan yang dinyatakan dalam doa 1 Samuel 2 ayat 1. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan, mulutku mencemooh musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Hana bersukacita di dalam keselamatan dari Tuhan, karena segala sesuatu yang diizinkan Tuhan menimpa hidupnya, seperti mandul, dihina orang lain. Tapi pergumulan tersebut dibawa Hana kepada Allah di dalam doa, dengan keyakinan penuh bahwa masalah apapun yang menimpa, hal itu tidak ada yang dapat memisahkannya dari kasih Tuhan. Hana tidak menuduh Tuhan tidak adil.
Sebaliknya Hana percaya Tuhan akan mendatangkan kebaikan dari segala sesuatu yang terjadi atas hidupnya. Tanduk Hana ditinggikan Tuhan, sehingga ia semakin yakin akan kekuatan Tuhan dalam hidupnya ketika menghadapi pergumulan hidup. Tuhan merendahkan orang yang meninggikan diri, yang suka menghina Tuhan. Tuhan meninggikan Hana yang mandul dengan kelahiran Samuel. Tuhan menjanjikan bahwa barang siapa merendahkan hati, maka ia akan ditinggikan. Kerendahan hati merupakan perhiasan yang sangat berharga di mata Tuhan. Orang-orang yang rendah hati memiliki kehormatan di hadapan Allah. Orang yang merendahkan hati dalam kesedihan yang mendalam akibat dosa-dosa mereka dan menyesali dosanya akan ditunjukkan dalam sikap rendah hati terhadap sesama. Maka ia akan ditinggikan Tuhan untuk mewarisi tahta kemuliaan dari Tuhan. Pengalaman gembala yang rendah, miskin, dijumpai oleh Allah yang Maha Tinggi pada saat Yesus lahir adalah contoh orang yang ditinggikan tanduknya oleh Tuhan. Sehingga setelah berjumpa dengan Tuhan, gembala itu makin bersemangat melakukan kehendak atau perintah Tuhan, makin bersukacita menjalani pekerjaan sehari-hari sebagai gembala. Pengalaman Yusuf yang dihina, direndahkan, dianiaya oleh saudara-saudaranya, menjadi budak Potifar, difitnah oleh istri Potifar, kemudian dipenjara. Tapi Tuhan meninggikan tanduk Yusuf sehingga ia bersemangat dan kualitas kerjanya sangat baik, sangat bertanggung jawab, dipercaya oleh Potifar, dipercaya oleh kepala penjara, dan kemudian dipercaya oleh Firaun. Pengalaman Daud yang dianggap rendah oleh saudara-saudaranya karena anak paling kecil, berbadan kecil, pekerjaan rendah sebagai gembala domba. Ia sangat mengasihi dombanya. Namun Tuhan meninggikan tanduk Daud sehingga ia dimampukan Tuhan untuk melawan Goliat dan pasukan Filistin, dan dipercaya oleh Tuhan menjadi raja Israel, menggantikan Saul yang tegap dan berbadan besar, tapi tinggi hati dan akhirnya direndahkan Tuhan. Pengalaman Yesus yang dianggap rendah oleh pemimpin Yahudi dan masyarakat Yahudi, dihina, disiksa, disalibkan, dan mati. Tapi Allah meninggikan Yesus dalam kebangkitannya dan kenaikan Yesus ke surga. Orang yang rendah hati dengan penuh gairah memuji Tuhan dan mengutamakan kehendak Tuhan. Siap melayani Tuhan, bukan melayani kehendak sendiri. Orang tinggi hati mengutamakan kehendak sendiri, pikiran sendiri, tidak mampu memahami Tuhan menurut kehendak Tuhan. Orang yang tinggi hati, kalau ada penyakit, kedukaan, kegagalan, putus kerja, maka ia akan merendahkan Tuhan dengan mengatakan Tuhan tidak adil, Tuhan jahat, Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak berguna. Orang yang tinggi hati tidak mengasihi Tuhan, tidak dekat lagi dengan Tuhan, dan tidak mendapat kekuatan dari Tuhan. Orang ini mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, kekuatan duniawi, dan akhirnya ia akan direndahkan Tuhan. Nebukadnezar pada puncak kesombongannya dijadikan sama seperti seekor binatang. Herodes menjadi makanan pesta bagi cacing-cacing. Bila orang-orang yang meninggikan diri tidak menunjukkan kerendahan hati di dunia ini, akan tiba saatnya mereka akan dibangkitkan untuk mengalami penghinaan dan kengerian yang kekal. Marilah kita merendahkan hati, maka Tuhan akan meninggikan. Tuhan menyingkirkan orang yang tinggi hati, seperti ungkapan PKJ 60 ayat 3. Tuhan kan meninggikan yang suka merendah.
olehnya disingkirkan yang angkuh bermegah, yang tulus hatinya niscaya dilayakan menyambut kedatangan Sang Raja mulia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mampukan kami merendahkan hati kami dengan memuji keperkasaan Tuhan yang telah mencipta alam semesta dan manusia. Mampukan kami bergantung pada kuasa Tuhan, kehendak Tuhan, seperti Hana bergantung pada Tuhan dan mendapat kekuatan dari Tuhan dalam menghadapi pergumulan hidup, menghadapi orang yang menghina. Dalam kerendahan hati kiranya Tuhan akan meninggikan tanduk hidup kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.